Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas relasi dan fungsi, part yang kedua, yaitu tentang pengertian fungsi atau pemetaan. Simak terus video ini sampai akhir. Fungsi atau pemetaan F dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memetakan setiap X elemen A ke tepat 1 Y elemen B, ditulis dengan F.2 A tanda panah atau ke B gitu ya, atau Y sama dengan Fx. Mungkin kalian bingung melihat definisi yang panjang seperti ini. Tapi gini, kita coba bedah satu persatu. Yang pertama dari lambangnya, fungsi atau pemetaan F. Jadi fungsi itu biasanya dinyatakan dalam huruf kecil. Nggak harus F ya, bisa aja G kecil, H kecil, dan seterusnya. Dari himpunan A ke himpunan B. Kalau himpunan kan kita tahu ya, harus pakai huruf besar. Adalah suatu relasi khusus. Jadi fungsi itu merupakan relasi khusus. Relasi tapi punya syarat-syarat tertentu. Ngerti ya? Jadi ibaratnya seperti ini. Relasi itu lingkupnya lebih luas, fungsi itu lingkupnya lebih sempit. Jadi kalau fungsi pasti relasi, kalau relasi belum tentu fungsi. Oke? Yang memetakan setiap X elemen A. Jadi kan A ini punya anggota. Anggota-anggotanya apa aja? Itu kita sebut X. Ke tepat 1 Y elemen B. Nah, tepat satu inilah yang menjadi pembeda dengan relasi. Kalau relasi kan bebas, pokoknya memetakan anggota A ke anggota B, tapi nggak ada aturan khusus. Kalau di sini ada aturan khususnya, yaitu harus tepat satu. Jadi gini, yang namanya tepat satu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nggak boleh 0, nggak boleh 2, 3, dan seterusnya. 0 itu maksudnya, jadi ada anggota X elemen A yang tidak punya pasangan, atau tidak dipetakan ke B. Kalau misalkan 2 itu ada X elemen A yang punya 2. Jadi seperti kalau diagram panahnya nyabang. Dari 2 ke 3, dari 2 ke 4. Nah, itu bukan fungsi kalau seperti itu. Jadi harus ke tepat 1 Y elemen B. Ditulis dengan F.2 A panah B. Jadi ibaratnya seperti ini. Saya kasih ilustrasi ya, misalkan di pabrik gitu ya, pabrik mie instan misalkan. Jadi A itu ibaratnya seperti bahan baku. Untuk membuat mie instan butuh apa aja? Tepung, garam, gula, bumbu, dan sebagainya, bahan baku. Kemudian, hasil akhirnya adalah produk atau mie instan itu, B. Dari A ke B ini kan pasti butuh proses. Proses itu dilakukan oleh mesin-mesin. Mesinnya itu kita sebut dengan fungsi atau F. Jadi di sini fungsi F memetakan X elemen A ke Y elemen B. Atau bisa kita katakan mengubah A menjadi B. Jadi seperti tadi, mesin itu mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Mengubah tepung, garam, bumbu, dan lain-lain menjadi mie instan. Ngerti ya? Jadi fungsi itu seperti itu. Atau Y sama dengan Fx. Ini yang sering kita gunakan. Ya, jadi Y sama dengan fungsi dalam X. Kalian sudah belajar dari SMP. Fx ini fungsi dalam X. Bisa X plus 2, bisa 2X kuadrat min 1, dan seterusnya. Oke? Variabel X disebut dengan variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan variabel Y disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Kenapa? Karena nilai Y ditentukan oleh nilai X. Ibaratnya seperti ini tadi, apa yang keluar itu bergantung dari apa yang kita masukkan. Hasil pada output atau keluaran itu tergantung apa yang kita masukkan pada input atau masukan. Oke, ngerti ya? Kemudian kita ke syarat-syarat fungsi. Yang pertama, variabel bebas atau dalam hal ini X. Di sini saya tidak tulis X ya, karena belum tentu fungsi itu dalam X. Bisa aja fungsi itu dalam T, dalam P, variabel lainnya. Tapi yang pasti itu adalah variabel bebas. Ininya variabel yang di kiri nih, anggota dari A. Variabel bebas habis dipetakan. Sedangkan variabel terikat tidak perlu habis dipetakan. Artinya gini, kalau misalkan pada diagram panah, itu yang di kiri itu harus punya pasangan semuanya, harus habis dipetakan. Tapi yang di kanan, kalau misalkan ada yang nggak punya pasangan, nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, suatu nilai variabel bebas tidak boleh memiliki 2 atau lebih pasangan pada nilai variabel terikat. Seperti tadi kan, kalau istilahnya nyabang dari 2 ke 3, terus dari 2 lagi ke 4, itu nggak boleh. Tapi, 2 variabel bebas dengan nilai yang berbeda boleh memiliki satu nilai variabel terikat yang sama. Jadi ibaratnya kalau pada diagram panah seperti ini misalkan ya. Terus ini misalkan ada 2 gitu ya. 2 punya pasangan sama 1. 2 dipetakan ke 1. Terus di sini ada 3 gitu. 2 dipetakan lagi ke 3. Ini tidak boleh. Ini bukan fungsi. Tapi kalau misalkan 2 variabel bebas yang berbeda, misalkan ada 2 sama 4.
memiliki satu nilai variabel terikat yang sama. Misalkan di kanan ada 5. Jadi 2 memiliki nilai 5. Ini ya, 2 dipetakan ke 5, 4 juga dipetakan ke 5. Ini nggak apa-apa, ini merupakan fungsi. Ngerti ya? Jadi maksudnya aturan nomor 2 itu seperti ini. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Tentukan apakah diagram panah dan himpunan pasangan terurut berikut merupakan fungsi atau bukan fungsi. Ingat, syarat fungsi itu setiap X elemen A atau anggota variabel X atau variabel bebas itu dipetakan ke tepat satu anggota dari variabel Y atau variabel terikat. Nggak boleh kurang dari 1, 0, atau nggak dipetakan sama sekali, atau juga nggak boleh lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi di sini, kalau kalian lihat, ini sudah kelihatan. 1 ini dipetakan 2 kali, 1 dipetakan ke 2, 1 dipetakan ke 4. Ada anggota variabel bebas yang dipetakan ke 2 variabel terikat yang berbeda. Ini tidak memenuhi syarat dari fungsi. Jadi di sini bisa langsung kita jawab, bukan fungsi. Kita ke soal yang kedua. Di sini kita lihat 1, 3, sama 5 semuanya tepat dipetakan 1 kali. Oke, berarti fungsi. Meskipun di kanan ini, 2 ini dipetakan 2 kali oleh 2 variabel bebas yang berbeda. 1 ke 2, 5 juga ke 2. Tapi nggak apa-apa. Ya kan, kalau di kanan seperti ini nggak apa-apa. Terus 4 ini nggak punya pasangan, nggak dipetakan oleh apapun, nggak apa-apa. Ngerti ya? Yang penting itu kita fokus ke yang kiri ini, dipetakan ke tepat satu variabel yang di kanan. Jadi ini yang kedua ini merupakan fungsi. Kita ke yang ketiga. Di sini 1 ke 2, 3 ke 4, 5 ke 6. Oke, ini tepat satu semua, tapi 7 nggak punya pasangan. Nggak boleh, kan harus tepat satu. Nggak boleh nggak punya pasangan, nggak boleh juga lebih dari 1. Jadi ini juga bukan fungsi. Berikutnya kita ke himpunan pasangan terurut. Kalau misalkan kalian bingung himpunan pasangan terurut ini, boleh kalian gambar diagram panahnya. Tapi di sini kita coba bayangkan aja. 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3. Bayangkan 1 ke 0, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3. Setiap anggota dari A atau variabel X itu 1, 2, 3, 4 dipetakan tepat satu kali semuanya. Berarti ini merupakan fungsi, jelas ya. Yang kedua, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Nah, di sini kalau kalian bayangkan, berarti 1 itu ke 0, 2 ke 0, 3 ke 0, 4 ke 0. Berarti ada 4 yang menyatu ke 0 semua. Nggak apa-apa kalau di kanan. Yang penting, semua variabel X dipetakan tepat satu. Ngerti ya? Berarti di sini ini juga merupakan fungsi. Yang ketiga, 01, 12, 32, 02. Nah, di sini hati-hati, kita lihat. Ini ada 01 dan 02. Apa artinya? Kalau 01, 02 artinya 0 ini dipetakan 2 kali. 0 dipetakan ke 1, 0 dipetakan lagi ke 2. Berarti ada yang nyabang. Nggak boleh. Intinya tadi kan kalau nyabang gini nggak boleh, kalau nyatu gini boleh. Jadi di sini, himpunan pasangan terurut ini bukan merupakan fungsi. Bukan fungsi. Oke, paham ya? Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan apakah grafik berikut merupakan fungsi atau bukan fungsi. Nah, tipsnya seperti ini. Kalau misalkan kita diketahui grafik seperti ini, terus disuruh menentukan apakah ini merupakan fungsi atau bukan fungsi, caranya seperti ini. Kalian siapkan penggaris. Penggaris yang lurus ya. Kalian letakkan penggaris itu di posisi vertikal seperti ini. Oke, ini garis-garisnya ya. Lalu, gerakkan penggaris mendatar. Jangan sampai miring ya, mendatar dari kiri ke kanan. Sampai berpotongan dengan grafik ini. Selama penggaris itu berpotongan dengan grafik itu di satu titik, terus dari kiri sampai ke kanan satu titik terus berpotongannya, maka grafik ini dipastikan merupakan fungsi. Kalau misalkan berpotongannya lebih dari satu titik, berarti bukan fungsi. Gampangnya seperti itu. Coba ya, di grafik yang pertama ini coba. Ini kan penggarisnya vertikal ya. Kalian geser ke kanan, berpotongan satu titik terus kan. Dari kiri sampai ke kanan satu titik terus berpotongannya. Berarti grafik yang pertama ini merupakan fungsi. Oke, kita ke grafik yang kedua. Garis horizontal seperti ini. Kita coba geser penggarisnya. Mulai dari kiri, berpotongan di satu titik. Berpotongan satu titik, terus ke kanan sampai habis. Berpotongan di satu titik terus. Berarti ini merupakan fungsi. Lanjut, grafik yang ketiga. Seperti ini bentuknya. Parabola ya. Kita geser penggaris kita dari kiri ke kanan. Ini geser satu titik terus kan.
sampai habis berpotongan di satu titik terus. Berarti ini juga merupakan fungsi. Kita ke grafik yang keempat. Yang bawah ini bentuknya parabola tapi tidur ya. Kita coba gerakan menggaris. Ke kanan, ini mulai menyinggung parabola, lalu garisnya atau penggaris kalian berpotongan dengan parabola di dua titik waktu di sini. Nah, ya kan? Berpotongan di titik ini dan titik ini. Berpotongan di dua titik, berarti ini bukan merupakan fungsi. Jadi kita jawab bukan fungsi. Oke? Lanjut sekarang ke grafik yang kelima. Ini garis vertikal juga. Kita geser penggaris kita dari kiri ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ternyata langsung nempel, langsung berimpit. Kalau berimpit artinya berpotongan di banyak titik sekaligus. Ya kan, logikanya gitu kan. Artinya ini juga bukan fungsi. Oke? Yang terakhir, yang grafiknya seperti huruf S ini. Kita coba geser penggaris kita. Sampai mulai kena, ini menyinggung, langsung kena 2. Digeser ke kanan lagi, malah kena 3. Ya, kena 3 di sini ya. Coba ya, kalau kalian geser penggaris. Nah, kena 3 kali kan di sini. 3 titik potong. 1, 2, 3. Berarti ini jelas bukan fungsi. Jadi paham ya, trik gampangnya seperti itu. Tapi mungkin kalian bertanya, kenapa kalau berpotongannya lebih dari 1, itu bukan fungsi? Ya gini, kita pakai logika. Misalkan yang ini ya, kenapa bukan fungsi ya? Ambillah katakanlah ini X-nya 1, lalu misalkan Y-nya 2 gitu ya. Terus di sini Y-nya 4. Artinya di sini ini koordinatnya berapa? 1,2, yang ini 1,4. Artinya X sama dengan 1 dipetakan 2 kali. 1 ke 2, 1 ke 4. Kan nggak boleh kalau fungsi seperti itu. Apalagi yang ini dipetakan 3 kali. Yang ini dipetakan tak terhingga banyaknya. Anggapannya kalau yang ini tuh hanya satu nilai X untuk semua nilai Y. Berarti ini nyabang seperti ini. Jelas bukan fungsi. Kalau yang 3 grafik awal itu 1 ke 1. Anggapannya gitu, karena motongnya 1 terus. Ngerti ya? Jadi setiap anggota X dipetakan ke tepat 1 anggota dari Y. Makanya merupakan fungsi. Jelas ya? Jadi penjelasannya seperti itu, cuman trik gampangnya pakai penggaris itu tadi. Tapi pastikan penggaris posisinya vertikal, lalu kalian menggesernya ke kanan harus pelan-pelan, nggak boleh sampai miring. Ya, kalau memotong di satu titik terus, berarti ini merupakan fungsi. Kalau berpotongan dengan grafik lebih di satu titik, maka grafik ini bukan merupakan fungsi. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.